Animated Podcast. Animated Podcast, stay on that. Hola Tomodachi. Selamat datang kembali di Animated Podcast. Masih bersama saya Admin Hasan. Kali ini di episode segmen baru, yaitu di segmen VS Dead, di mana di segmen ini kita akan membandingkan dua anime, satu genre, dan kita akan mencari mana yang terbaik di antara keduanya. Nah, kali ini saya tidak sendiri, ditemani admin-admin lain. Kita sapa-sapa dulu. Yang pertama, kembali ada Admin Nura. Halo Admin Nura. Halo. Selanjutnya ada Alip Sama. Silahkan disapa dulu Alip Sama. Halo. Oke. Dan kali ini spesial di episode ketiga karena kita berkolaborasi dengan teman-teman dari B Station Creator ID. Kita sapa dulu. Yang pertama ada Admin Ras. Silahkan Admin Ras. Double agent nih dia. Halo guys. Nah. Jadi kenalin, aku Admin Ras dan kali ini aku sebagai perwakilan dari B Station Creator ID. Yes. Double agent guys, dia guys. Oke, kita sapa satu lagi ada Admin Embe. Silahkan disapa dulu Admin Embe. Halo teman-teman. Aku sama juga seperti Ras dari Content Creator B Station juga. Dan sedikit fun fact juga, Embe juga sebenarnya double agent guys. Cuman ya gitulah, intinya dia juga dan Ras double agent. Ada dua orang di dalam diri mereka guys. Cuma nggak ketahuan aja. Nah, di episode kali ini PS Date-nya kita akan membandingkan dua anime dari genre isekai. Nah, kenapa isekai? Karena ada dua anime yang sangat populer pada masanya. Perdebatannya juga lumayan lah di sosial media pada waktu itu ya. Ini bukan anime baru, anime lama, tapi yang suka, yang ngefans masih ada sampai sekarang dan masih banyak diomongin di mana-mana. Apalagi yang satunya tuh fenomenal banget, yaitu di episode ini kita bakal ngebandingin yaitu Sword Art Online atau SAO dan juga Log Horizon. Cuman ini kan ada banyak ya. Kan kita nanti bingung nih kalau misalnya semuanya ngobrolin SAO dan Log Horizon dua-duanya. Nah, kita akan bagi dua tim nih. Di mana? Di tim SAO ada siapa aja nih? Silahkan. Ya Kapten Mbe. Oke, Gila, langsung mengajukan gitu. Berarti SAO banget ya. Kiritot banget aja tuh. Kiritot banget anaknya. Ras di tim SAO. Oke, Ras di tim SAO. Sudah dua orang guys. Di tim SAO ada siapa lagi? Ada lagi yang mau di tim Dan SAO? ada saya Alif. Oke. Tiga orang guys. Waduh, tiga orang. Tiga orang sudah memborong tim SAO. Oke, berarti melawan dunia, let's go. Oke, berarti Nura ada di tim Log dan saya sebagai host akan menasbihkan diri berada di tim Log karena saya lebih Shiroe wannabe dibanding Kirito wannabe. Perkara ini doang kan, perkara nggak nonton SAO, nontonnya Log Horizon doang sebenarnya. Sebenarnya itu guys. Sebenarnya itu perkara nggak nonton saya. Dan nggak seru jadi host doang mah, pengen ikutan ngomongin animenya juga. Wes, siap. Boleh. Langsung masuk aja kali ya. Langsung masuk lah ya, biar langsung door gitu ya. Langsung kita mulai perdebatan dan pembahasannya. Oke, yang pertama guys, ini paling esensial ya. Kita mulai dari story-nya dulu. Nah, mungkin kita mulai dari yang banyakan dulu deh. Menurut kalian nih, tim SAO nih, kenapa cerita SAO lebih baik dari Log Horizon? Siapa yang mau jelasin? Iya, siapa ya? Kaptennya dulu lah. Kapten dulu. Kaptennya dulu lah. Iya, kapten dulu, mana kaptennya? Loh. Siapa kaptennya? Anda kapten. Tadi Anda paling pertama mengajukan. Silakan dong Anda. Waduh. Tadi apa aja tadi yang perlu jelasin? Cerita dulu. Alasan saya suka SAO nggak ada politiknya kayak Log Horizon. Valid. Oke. Tapi Ada lagi nggak? ada lagi nggak? Coba lempar dulu. Ada lagi nggak? Kenapa tambahkan. Kenapa ceritanya lebih baik daripada SAO? Ih, perkara nggak ada politik doang tuh. Iya, ada lagi nggak? MC-nya keren bang. Kostumnya tuh. MC nanti bro, santai. MC Sabar. Story dulu bro. Story dulu bro. Story dulu. Oke, kenapa? Alif sama coba gimana Alif sama? SAO ya. Kalau menurut gue sih ya, kalau SAO tuh emang dulu tuh booming banget. Kayak siapa sih yang nggak tahu SAO? Log Horizon mah apalah gitu, dulu mah belum ada.
Terus juga dia kan emang terbilang cukup cukup lama ya. Sekitar tahun rilisnya itu SAO itu 2009 kan ada 2012. light novel. 12. Sebentar lu bahas dulu. Ini light novel nih. 2009. Lu 2009 dia sempat Lu ada macam-macam peluncuran light mahal novelnya. Nah, terus sempat pas 2011 dia ada ini lagi 2011 sorry 2012 Oktober dia baru ini animenya. Nah di situ mulai booming kan, terus kayak emang storynya bagus. Terus juga gini aja deh, siapa sih yang nggak tahu di sini Yuki Kajiura, komposer yang paling terkenal itu? Siapa sih yang nggak tahu? Pasti beberapa fans anime pasti tahu kan Yuki Kajiura itu siapa. Yuki Kajiura itu merupakan komposer Jepang yang terkenal. Karyanya itu diantara lain itu ada, ini agak keluar topik sedikit ya. Nggak apa-apa, trivia. Ada trivia aja ya. Karyanya itu ada dari OST-nya Puella Magic Madoka, Sword Art Online Alicization, Fate Stay Night Heaven's Feel, dan movie lainnya seperti Heaven's Feel, Spring Song dan lain-lainnya. Dan Kimetsu, apalagi itu, siapa sih yang nggak tahu Kimetsu? Masa nonton Kimetsu nggak tahu Yuki Kajiura? Kebangetan banget sih. Kenapa SAO itu lebih bagus ceritanya? Karena dia itu bukan tipe cerita yang fokus kepada satu temanya aja. Kan kalau misalnya SAO itu tema atau judulnya kan Sword Art Online ya. Tapi ceritanya itu pasti selalu nggak tertuju pada tentang perpedangan atau teknik pedang. Ada tentang detektifan kayak pembunuhan kemarin di season 2, atau mungkin tentang ada yang apa lagi ya, tentang perjodohan, tentang si Kirito gitu kan, atau yang lainnya lah, kira-kira gitu. Oke. Wah, Admin Nurah gimana? Guys, Mari kita bantai-bantai Admin Nurah. ada beberapa hal yang menurut gue lebih seneng ke Log Horizon ketimbang yang ke SAO. Oke. Di situ deh, yang satu, gue waktu itu, maksudnya gue nonton SAO sama Log Horizon tuh nggak dalam jeda waktu yang nggak jauh ya, maksudnya masih dekat kan. Dan waktu itu tuh gue seneng banget game Dragon Age, itu MMORPG kan. Wah, Nah menurut gue kalau comparannya adalah SAO season 1 ya, gue lebih seneng ke Log Horizon karena dia lebih MMORPG, maksudnya secara tema ya. Oke, ini pertama, kenapa gue lebih itu ya, at least kayak lu SAO, lu bisa ke dungeon sendiri, ngalahin segala macam, jadi kuat OP sendiri, itu bisa dilakuin di MMORPG, tapi persentasenya kecil ya kan. Sedangkan gue tuh lebih senang Log Horizon karena penekanannya dia benar-benar nekenin di sistem MMORPG-nya, karena ketika lu nge-raid satu, lu tuh butuh partian loh gitu, lu tuh butuh tanker, butuh buffer, butuh support, butuh apalagi yang carry lah, DPS disebutnya, butuh DPS lah atau segala macam. Makanya gue ketika nonton Log Horizon, gue lebih seneng, lebih enjoy dari plotnya, karena cerita dia yang dibawain tuh adalah itu di MMO, tapi mencoba kayak menembus limitnya dalam game gitu. Contoh kayak ada karakter, gue lupa lagi karakternya, dia kan NPC terus tiba-tiba pengen jadi player. Nah itu bisa kayak dia tuh mencoba nembus limitannya kan. Terus lu tuh kalau di Log Horizon kalau makan sesuatu tuh bakal hambar. Nah caranya apa ya, lu harus masak kayak orang biasa, nggak boleh kayak pas lu di game. Nah kalau SAO sebenarnya SAO juga bagus, jujur aja gue nonton juga bagus. Dari segi apapun, cuman menurut gue SAO tuh terlalu penekanannya tuh terlalu kayak wah Kirito tuh inilah pokoknya. Makanya gue nge-building ceritanya tuh bener-bener fokus di Kirito kan. Kalau SAO tuh, tau gue ya, correct me, oke? Kalau gue salah. Nah cuman setahu gue SAO tuh fokusnya ke Kirito kan, kebanyakan. Sedangkan Log Horizon tuh gue liatnya adalah ketika lu partiannya gitu loh, kayak lu si Shiro nih nge-building, dia tuh habis dari lupa nama build sebelumnya, yang partian sebelumnya Tea Party apalah itu, Debutchery Tea Party. Nah ya Debutchery Tea Party kan, itu tuh legend kan. Nah yang bikin gue seneng tuh ya ini nyambung ke karakter Hintar, adalah something gue seneng, pokoknya building si Shiro ini ngebangun si di balik Tea Party itulah.
Nah, gue seneng pas melihat nge-buildingnya karena lu ngerasa kalau di MMO tuh lu tuh harus sesuatu tuh nggak bisa sendiri gitu. Lu harus minta ada tankernya gitu lah. Pokoknya ada role-nya terus kayak nge-buildingnya tuh ngapain. Itu sih. Oke. Kalau gue capnya dari season 3 season 2. Oke, kalau season 3 ya itu gue jujur agak kurang juga karena terlalu politik. Jujur gue nggak terlalu suka yang itu. Cuman kalau lu capnya season 2 udah fix. Log Horizon gue pilih. Sebenarnya masih banyak sih ini yang gue bakal jelasin, cuman daripada lama silahkan Bapak Hasan. Oke, siap. Sebenarnya saya setuju apa yang disampaikan Nora. Cuma gini, saya mau menanggapi aja lah tadi admin-admin lain. Saya sebenarnya nonton SAO, cuman nggak tamat aja. Sebenarnya nonton cuma nggak tamat. Kenapa nggak tamat? Karena menurut saya ya, ini mah menurut saya pribadi, saya bosan aja gitu nontonnya karena tadi yang admin Nora bilang terlalu Kirito dan kayaknya tuh terlalu sempurna sih karakternya, jadi kurang relate ke diri saya pribadi. Sebenarnya ini sangat-sangat subjektif ya sebenarnya. Dan tadi menanggapi yang politik, kalau menurut saya ya, politiknya di Log Horizon itu malah kelebihan kalau menurut saya. Kenapa? Karena ya itu yang nilai jual dari ceritanya si Log Horizon yang saya suka, itu dari si politiknya. Balik lagi ini subjektif ya, mungkin admin Mbe kurang suka. Nah kalau saya malah lebih tertarik di politiknya, malah itu yang bikin serunya gitu dibanding SAO yang lebih ke gelutnya. Kalau saya melihat cerita Log Horizon itu bukan sekedar gelutnya aja, tapi ya itulah politiknya, terutama di season-season akhir ya Nur ya. Season-season akhir tuh lebih ke politiknya. Itu yang saya suka, malah itu jadi nilai plus kenapa saya lebih suka ceritanya dari Log Horizon. Gitu sih kalau dari saya. Log Horizon kan ini ya, maksudnya secara politik dia juga mencoba nge-approach NPC gitu loh. Nah itu ya, jadi jadi itu tuh malah buat orang lain mungkin kekurangan, tapi buat saya itu kelebihan kalau dari segi cerita gitu. Itu aja lah dari saya. Kalau yang lainnya mah setuju lah sama apa yang disampaikan Nura. Oke, cerita Ya. Ada tanggapan dari dari tim Sawa ada tanggapan tentang cerita Horizon? Nah, kalau menurutku emang Log Horizon tuh season 1, season 2 itu bagus. Cuman karena season 3-nya politiknya terlalu banyak. Ih, ngantuk cuy. Nah, saya sebaliknya, malah di Sawa yang ngantuk. Ya, tapi emang Log Horizon sih bagus ya. Tapi kalau ngikuti SAO sampai season yang paling baru, itu bagus menurutku. Karena emang setelah season 2 sempet kayak agak turun ceritanya. Tapi pas masuk Alicization sama War of Underworld, itu udah mulai bagus, arc-nya bener-bener bagus cuy. Oke, menurutku ya. Siap. Admin Nura ada tanggapan buat apa yang disampaikan tim Sao? Sebenarnya itu kenapa gua kalau jujur aja kalaupun misalkan ada season barunya SAO ya. Iya. Gue bakal tetap Log Horizon karena itu gue lebih seneng. Ini sebenarnya gue bakal nge-compare di karakter sih sebenarnya kenapa gue lebih seneng di si Roy. Sebenarnya intinya gini, kalau pokoknya gue entah kenapa ngelihat SAO tuh terlalu nge-building banget buat si Kirito-nya gitu loh. Buat kayak Kirito terus kayak ya sebenarnya gue tahu ya arah apa si viewersnya kemana ya. Cuman gue kayak ngerasa kayak nih pokoknya entah kenapa Kirito mulu dah kayak gitu. Oke, mungkin kita selesaikan karakter pembahasan cerita di sini. Tadi admin Nura sudah membahas karakter, kita masuk ke pembahasan berikutnya. Karakter gimana? Setuju? Gas. Oke. Tadi admin Nura kayaknya sudah semangat banget pengen bahas karakter. Kita mulai dari tim Log Horizon dulu. Mengapa Shirue lebih baik dari Kirito? Gue nih sebenarnya alasan kenapa gue lebih suka Log Horizon adalah di karakternya, terutama Kirito sama Shirue. Gue lebih seneng sama sesuatu karakter yang unik ketimbang SAO tuh kan Kirito terlalu, gue bilang Kirito tuh terlalu sempurna kan. Yes, kan? Setuju. Itu bisa nge-solo dungeon sendiri sebenarnya kan. Pokoknya si solo player lah. Saking sempurnanya, terus juga ngeharem segala macam. Pokoknya sempurna banget, tipikal MC sempurna lah, OP kan. Nah, gue ngelihat Shiro tuh adalah sesuatu yang wah anjing ini karakter bagus. Lu tahu nggak sih di balik kasarnya di balik carry yang bagus pasti ada support yang membantu. Itu dia. Timnya lebih kerasa, bro. Timnya lebih kerasa di Log Horizon. Gue tuh inget banget pas si Demikas ngomong ke Shiro yang FC 1, dia tuh maksudnya si orang-orang tuh nggak tahu si Shiro tuh masuk di body kit. Ya kan? Karena apa? Karena dia support. Yes, itu dia. Tapi orang-orang tuh baru pas dia ngomong. Nah, maksud gue tuh gini, kayak
kayak gue tuh lebih suka karakter unik kayak gini, kayak lu tuh MC-nya seorang support tapi bukan healer, Nah itu buffer. Lebih karena itu kan, lu tuh Yes. kayak di underestimate gitu loh sama orang-orang karena ini. Tapi kan lu bisa jago, maksudnya jago meskipun apa nggak bisa gelut. Jadi kayak gue tuh ngelihat Shiro tuh karena nggak terlalu sempurna, makanya gue ngelihat kayak wah ini bagus banget nih karakter karena nggak terlalu sesempurna itu loh. Maksud gue kayak gue tuh masih butuh orang buat ngebantu, karena pada dasarnya ya balik lagi kalau si Shiro kan di game ya, apalagi yang MMORPG. Waktu itu gue kan lagi main gila-gilanya main Dragon Nest. Kayak lu tuh kalau contoh ya kalau di Dragon Nest kan kalau lu mau masuk dungeonnya kayak si Dragon Nest segala macam itu lu harus partian berdelapan maksimalnya. Cuman ya itu pasti ada roll-rollnya gitu. Nah itu gue tuh ngelihat dari itu tuh kayak si Log Horizon tuh si Shiro nih MMO banget ketimbang SAO gitu. Iya, Makanya, benar. Kalau Kirito oke, dia temanya di game, tapi fokus utamanya bukan nekenin dia di gamenya, tapi lebih ke Kiritonya sedang berada di game. Nah, itu semua mengikuti Kirito. Ya lebih ke arah gitu. Gua ngelihat SAO tuh kayak gitu, makanya pas gua lihat Rogue Horizon awalnya gue skeptis juga kan, ada yang bisa ngalahin SAO gitu kayak buat tema-tema game gitu kan, apalagi. Cuman gua ngelihat Rogue Horizon, wah Rogue Horizon lebih bagus karena nekeninnya benar-benar dikenin di MMO-nya, MMORPG-nya gitu. Karena ya itu nge-buildingnya itu terutama Shiro kan, pendekatan karakter Shiro tuh wah gila, gua seneng banget sumpah sama itu karakter. Lu bayangin aja lu MC gak bisa ngapa-ngapain, lu maksudnya lu bukan DPS ya, tapi kayak lu tuh di underestimate mulu sama orang, lu dilupakan bahkan sama orang-orang padahal itu party legend gitu. Itu makanya gua lebih seneng Shiro sih itu. Yes. Benar. Coy. Benar. Nambahin juga dari Nura, kenapa menurut saya Shiro lebih baik daripada Kirito, karakter MC tapi dia bukan carry, malah support, malah dia kan yang di belakang kan dia mikirin taktik kayak gitu. Dan itu lebih bagus aja karena beda pada waktu itu tuh bikin karakter yang beda. Nah, kalau menurut kalian tim SAO, nah kenapa Kirito lebih bagus daripada Shiro? Silahkan. Kalau menurut admin Nura ya, Kirito tuh sempurna banget kan. Tapi kalau menurutku dia nggak sesempurna itu, karena ada juga di masa dia dimana dia tuh kayak lemah, kayak misal pas Sachi mati. Terus juga kalau ngikuti yang season baru itu pas siapa ya, Yujo atau siapa itu mati, itu Kirito sampai AFK itu. Sampai berepisode. Gue disclaimer, gue nggak nonton yang itu kan. Nah, itu season berapa? Gue kan juga mentok di season 2. Gue udah bilang, gue nggak tahu. Makanya gue ngeliat so far season 2 tuh Kirito terlalu OP banget. Nah, emang sih kalau SAO ini karakternya terlalu berpusat ke Kirito sih. Teman-temannya tuh kayak NPC aja sih. Setuju aku sama yang itu. Cuman pas sudah mulai yang arc yang baru tuh season 3 season 3. Iya, season 3 Alicization. Nah, itu mulai ada dapat karakter-karakter lain porsi, tapi ya emang tetap pusatnya ke Kirito sih. Aduh. Bang, pindah kubu boleh enggak, Bang? Wah, Anda memukul diri Anda sendiri itu. Anda memukul tim Anda sendiri kayaknya. Jangan gitu ketua, jangan gitu. Ketua Anda malah memukul anggota Anda. Aduh, memukul tim guild Anda sendiri itu. Aduh, gimana sih ketua? Dan juga sebenarnya aku juga suka Shiro ya, tapi aku lebih suka Kirito karena dia kan lebih action ya, apalagi kalau udah pakai 2 pedang tuh, kayak keren banget gitu. Dan yang bikin keren juga, ya itu tadi yang aku bilang jubahnya, aku sampai cosplay cuy. Iya, banyak sih memang. Banyak sih memang. Infokan fotonya. Nah, no pick hoax. Ayo yang udah dari aku udah deh, yang lain dah. Aku mulu cok. Kan ketua gue kan Anda Kirito, kan Mbak Kirito kepanjangannya namanya. Waktu di zamannya itu SAO itu kayak hype banget. Jadi kayak siapa sih yang kayak nggak pengen kayak Kirito gitu kan? Iya. Kayak fantasi zaman kecil lah, kayak jatuh kita kayak flashback gitu kan, ngeliat Kirito gitu. Kayak kesakan gini, gue pengen banget nih kayak gini nih. Kayak gini, kayak idaman lah gitulah, kayak karakter idaman pada zamannya. Iya sih, cuman saya kan akui itu mah. Nggak menutup kemungkinan kayak sekarang kan isekai semakin banyak, apalagi semenjak pas kemasukan kayak tadi Log Horizon gitu. Jadi kan kayak pandangan orang-orang ke isekai itu kayak berubah kayak gini. Oh, ternyata nggak cuma fokus ke satu karakter aja nih. Ternyata ada beberapa
isekai yang kayak contohnya tadi Lock Horizon. Dia nggak fokus ke main karakternya aja, tapi kayak ke support karakternya, kayak siapa tuh yang kucing lupa namanya, yang Nyan Nyan, itulah namanya. Kayak Nyan itu, terus ke yang timnya itu yang dulu dari The Bucirity Party yang sampai nikah di gamenya. Nah itu. Cuman ya overall sih kalau menurutku pribadi ya gue masih SAO sih. Oke. Masih bagus sih. Oke. Masih layak ditonton lah untuk sampai sekarang ini. Kalau buat lu buat yang suka flashback ya kayak isekai yang kayak ya template gitu aja ya, menurut gue ya SAO bagus daripada isekai yang sekarang ya. Oke. Ya kalau itu gue setuju dengan pendapat Alif. Iya. Lebih bagus daripada isekai sekarang. Gue setuju. Bener. Kirito ini sebagai MC yang menurut aku Kirito ini adalah tipe MC yang benar-benar perfect, yang ya seperti kata apa tadi Mang Alif, kalau misalnya Kirito ini adalah karakter yang diidam-idamkan di kehidupan nyata gitu. Pertama, tentunya Kirito ini adalah perwujudan dari sesosok lelaki yang tampan, yang punya cewek-cewek yang suka sama dia. Dan yang kedua, akunnya adalah tipe orang yang suka dengan MC yang berani pasang badan di depan atau berani untuk bertindak duluan tanpa memikirkan resiko apa yang akan terjadi selanjutnya. Jadi kayak Kirito ini kan kalau misalnya ada masalah pasti dia bakal maju duluan untuk ngelindungi temannya atau menyelesaikan masalahnya gitu kan. Dan juga beda dengan Shiroe tadi. Shiroe sendiri kan dia adalah tipe orang pemikir atau yang bekerja di balik layar ya. Nah, beda dengan Kirito yang ada seorang frontliner atau orang yang pasti maju di depan terus lah. Nah, aku tipe orang yang suka kayak kayak di cerita itu, halo guys, ini gua datang loh. Gua adalah penyelesai cerita ini sebagai seorang heroik atau yang punya sifat heroik yang bagus lah gitu. Iya. Dan juga bisa dibilang kenapa Kirito kan Kirito ini bisa dibilang adalah tipe MC yang cukup perfect. Tapi kan seperti kata admin Embek tadi, ada di masa Kirito ini dia itu gak ada apa-apanya gitu. Contohnya seperti di movie Ordinal Scale itu dia sempat kewalahan atau mungkin gak ada apa-apanya gitu karena sebuah virtuality itu harus menggerakkan badannya. Sedangkan Kirito ini kan bukan tipe orang yang suka menggerakkan badan atau bukan orang tipe atletis ya. Nah, ketika pertama kali dia nyoba virtual VR yang harus menggunakan pergerakan badan, dia langsung kelihatan cupunya. Atau ketika Alicization itu dia sempat AFK hampir 1 season. Nah, di situ adalah tipe maksudnya adalah fase cerita di mana Kirito ini benar-benar bikin sehancur-hancurnya supaya biar nggak kelihatan kalau misalnya Kirito ini benar-benar MC yang terlalu sempurna di mata penonton. Dia ada kurangnya juga lah gitu. Kira-kira gitu sih. Oke. Nah, sekarang kita bakal bahas nih, mana yang lebih menarik, mana yang lebih bagus gitu, pembangunan dunia atau world building, SAO dan Log Horizon. Tadi kita gantian ya. Sekarang berarti tim SAO dulu. Tim SAO dulu yang bakal menjelaskan tentang world building SAO kenapa lebih bagus dari Log Horizon. Silahkan ketua lagi yang pertama. Iya, ketua silakan. Ayo ketua. World buildingnya SAO kenapa lebih keren? Nah, kalau menurutku itu konsep dia tuh benar-benar unik kan. Ada 100 lantai itu ya yang masih season pertama kan, Aincrad. Itu sebenarnya bakal bagus kalau benar-benar dieksplor semua ya. Cuma sayangnya jadi animenya enggak sih, emang dari novelnya kayak loncat-loncat ya lantai-lantainya ya. Jadi ya kurang aja sih. Tapi sebenarnya kalau emang benar-benar niat itu autornya itu bakalan bagus world building. Apalagi konsepnya pedang kan. MMORPG tapi pakai pedang semua gitu kan. Walaupun nggak semua juga sih, tapi rata-rata pakai pedang semua kan. Itu konsepnya unik. Terus itu terjebak di dunia game terus mati di game sebenarnya mati di dunia nyata itu kayaknya waktu itu juga belum ada sih. Jadi kayak benar-benar experience baru gitu. Jadi bikin deg-degan juga kita kayak ini Kirito bakalan bisa nggak ya? Terus teman-temannya bakal ada yang mati nggak ya kan? Gitu. Kalau yang di Alicization itu world buildingnya lebih kompleks lagi, benar-benar lebih wah lagi sih menurutku. Karena di situ Kirito kayak mulai hidupnya dari kecil, dari gamenya tuh kayak dari kecil. Terus sampai dia gede, masuk sekolah, terus ya ikut perang macem-macem. Gimana ya? Bingung jelasin world building nih. Oke lah, yang lain aja deh, yang bahas deh. World building ya, sebenarnya sih sama sih kurang lebih yang disampaikan kayak tadi.
Cuman kalau gue pribadi ya, kalau untuk season 1 ini SAO ini gue pribadi ya, gue lebih suka itu pas di Kirito itu masuk di floor 22. Itu suasananya bagus banget. Lu pasti tahu gak sih siapa sih di suasana pas di floor 22 itu pas dia udah ketemu sama si Yuki. Yuki kan ya? Bener kan ya? Sama anak ya? Oh iya. Kok Yuki? Ya. Siapa? Lupa gue. Sachi atau apa sih namanya? Mirip Sachi. Bukan. Bukan. Aduh, lupa aku lagi namanya. Siapa ya? Sabar, searching. Pokoknya itu yang peri itu udah. Iya. Nah, di situ udah gitu suasananya. Tapi tips aku nggak tahu. Yui. Waduh, gimana sih? Agak- Gimana sih tim Res. Sao? Gimana sih? Marahin masa iya katanya tim Sao tapi lupa sama Ketua Yui. gimana sih ketua? Hey. Ketua gimana sih? Anda. Tadi Nura juga lupa ya nama party hero Tahu. Tapi gue inget. Gue ingetnya ada tea partinya Tapi ya. malah tim Sao Gue ingetnya ada jadi tea party. inget. Nah, di situ kan udah mulai diceritain kayak kehidupannya gitu, kayak enjoy lah. Terus apalagi dibawain sama ya itu soundnya itu. Jadi kayak perasaan itu kayak enjoy banget pas di floor 22. Terus itu lanjutkan ke season 2. Season 2 itu Alfheim Online ya? Ya. Iya kan sih? Bener kan ya? Season 2. Iya benar. Alfheim. Itu lanjutan. Nah, itu season 2 ini paling peak story sih menurut gua sih. Apalagi pas si Asuna itu partian sama si Yuki. Siapa sih yang nggak tahu Yuki, pendekar ungu itu? Player yang yang nggak pernah kematiannya itu hampir kematiannya itu sampai dikunjungin sama semua player gitu. Nah, terus lanjut ke season 3. Season 3 itu GGO ya? Bentar. Season Bukan 2 sih. Season 2 Gimana ini? Waduh. sama nggak sih? Gimana? Bentar, gini. Oke. Ini season 2 ya. Ini season 2, oke. Gue inget banget season 2 tuh GGO sama si Yuki. Yuki itu kayak Berarti Yuki itu- berarti bareng. Nah, Lupa itu ingat di soalnya, season satu ini. 1 di core 2-nya tapi iya di core 2-nya benar berarti. Nah, lanjut ke GGO. Ya mungkin menurut gue pribadi kayak agak boring soalnya kayak gue bukan tipe yang bukan tipe yang suka sama kayak yang apa sih, kayak perang kayak tembak-tembakan gitu lah, kayak gak make sense. Kayak lu ya sama-sama isekai sih, cuman kayak kenapa harus ada senjata artileri semacamnya gitu. Terus lanjut ke Alicization ya. Di Alicization emang bagus sih, itu dari buildingnya terus gitu lebih, terus story-nya lebih kompleks juga gitu dah. Terus gue singgung sedikit ya soal movie-nya. Di movie yang kemarin tuh Sword Art Online yang apa sih yang Skrizo apa gitu bro? Ada 2 yang ini karena yang Skrizo dulu kan. Ya Scherzo Deep of Night itu kan terusan, lu kalau itu dia dari novel kan, dia itu terusan ini apa, Skrizo itu dia fokus ke Pove Asuna. Nah itu menarik banget nih dari gua nih, soalnya kan kayak kita selama ini kan kayak cuman tahu kayak dari Pove Kirito OP gini doang kan, kita nggak tahu dari Pove dari karakter lain itu kayak gimana. Nah terus di movie ya progresif ini kita ditunjukin nih gimana sih Pove dari kayak si Asunanya, terus dari side karakter yang lainnya gitu. Terus juga ada beberapa karakter yang emang di Sao yang lainnya itu nggak ditunjukin. Nah mereka itu dimasukin ke sini. Soalnya dari Skrizo ini dia ngangkatnya dari light novel. Itu sih bagus di situ. Terus lanjut. Bentar. Yang Terus nambahin? bagusnya juga yang movie progresif itu Aincrad-nya juga lebih dieksplor lagi gak sih? Gak kayak season 1 Sao. Iya, Aincrad itu juga di-explore. Kan kita tahu kalau misalnya anime itu pasti menggunakan judulnya sebagai apa ya, sebagai pedomannya gitu, pedoman dari cerita animenya. Contohnya kayak Sword Art Online. Itu pasti setiap ceritanya pasti selalu berhubungan dengan yang namanya pedang.
Itu udah pasti kan sesuai dengan judul Sword Online. Tapi yang serunya di Kirito ini dari segi world buildingnya, dia ceritanya itu fase-fasenya pasti selalu berganti dan bikin kita itu nggak bosen dengan ceritanya. Pertama, kalau misalnya di SAO itu ada tema cerita dunia yang dimana ada 100 lantai yang harus dipecahkan. Terus beralih lagi ke season 2 di mana ada dan Guild Online. Itu ceritanya tiba-tiba ke apa kan? Tiba-tiba ke tipe-tipe senjata atau perperangan menggunakan senjata. Tapi di situ Kirito tetap pakai pedang sih. Lalu ada juga Alfheim, itu lebih ke dunia fantasi juga ditambah dengan tema-temanya. Lalu ke Ordinal Scale yang dimana VR itu dijadikan di dalam dunia nyata atau direpresentasikan dalam dunia nyata. Jadi maksud aku dunia SAO ini nggak fokus ke itu doang gitu. Jadi bakal merangkup atau ya mengeksplor lah lebih banyak lagi tema tentang MMORPG dan juga VR. Jadi nggak fokus tentang udah pedang ya, gua main pedang aja nih sampai tamat ceritanya, kan nggak gitu terus. Jadi ada variasi ceritanya lah. Kira-kira gitu. Oke. Menarik. Tapi kami lebih menarik. Silahkan Admin Nura, gimana world building Log Horizon? World building, gue jujur seneng. Sebenarnya yang bagusnya tuh adalah gue nggak tahu ya, karena kan gue waktu itu emang lagi giat-giatnya main Dragon Nest kan. Nah beberapa aspek dalam Dragon Nest tuh ada dalam si Log Horizon. Nah itu karena ngebuat kayak wah nih anime kan world buildingnya bener-bener matokin ke MMO kan. Nah itu yang gue suka tuh, karena lu udah bawa iming MMORPG tapi malah ujung-ujungnya nggak bawa apa-apa dari MMORPG-nya. Maksudnya esensi dalam MMORPG-nya ya sama aja bohong, malah bukan kan. Nah itu tuh gue kayak ngeliat wah anjing nih beberapa aspek yang ada di MMO tuh dibawa. Kayak apa sih yang Griffin itu tuh jatuhnya kayak amount lagi apa ya? Pokoknya yang kayak kita something yang bisa dinaikin gitu kan. Nah itu tuh dalam game-game Mount kan. Nah itu tuh dalam segi MMO tuh itu penting kan. Jadi kayak lu tuh ngebantu buat berkelana kemana-mana. Nah ngomongin berkelana juga tiap tempat tuh pasti ada kotanya. Nah itu tuh gue seneng banget sama kota-kotanya tuh, kayak si Shiro itu. Terus pas ketemu si Demikas tuh yang ketemu di tempat salju itu tuh gue wah tuh nge-buildingnya tuh bener-bener bagus gitu tuh kotanya. Karena kan semenjak kejadian itu tuh orang-orang terkurung di sana. Terus kayak si Demikas tuh terlalu menggambarkan pemimpin yang kurang becus gitu, membuat rakyatnya wah kayak di mana gitu. Waduh, membuat rakyatnya sengsara. Bahaya. Pokoknya intinya gitu kan. Terus kayak lu tuh ada portal segala macem. Itu kayak aspek-aspek yang buildingnya tuh gue bener-bener seneng banget, karena itu tuh ngepresentasiin ini tuh MMO loh gitu. Meskipun kayak lu tuh udah ini, lu udah masuk ini, lu kayak udah hidup di sini, cuman tetap tidak merubah fakta bahwasannya dunia ini tuh masih dunianya MMORPG. Kayak gitu, lu masih dalam game, lu masih MMORPG, lu bisa ngelakuin sesuatu gitu. Itu gue tuh seneng banget sama kayak gitu-gitu. Gimmick-gimmicknya MMORPG dibawa sama Log Horizon kan. Nah itu kayak world building yang membuat gue seneng banget. Terus kayak lu tuh bisa makan gitu di sana tuh. Iya, ada rasa lapar juga. Iya, game banget lah. Iya, pokoknya wah kenapa gue ngelihat wordnya si Log Horizon tuh waktu itu bener-bener kayak gue ngelihat orang ada di MMO udah gitu aja MMORPG. Makanya gue seneng banget sama world buildingnya. Terus kayak si battle-battlenya juga oke kok menurut gue cuman kalau segi dari visual ya tetap kayaknya SAO bakal menang karena emang grafiknya bagus banget. Tapi kalau kita mengenyampingkan hal-hal tersebut, Log Horizon decent banget battle-nya, apalagi battle yang kayak siapa yang itu tuh, gue nggak nyebut Shiro versus Demikas, jatuhnya nyantasan versus Demikas itu. Oke. Iya. Nyantasan sih itu bagus. Battle-nya tuh gue seneng lah, meskipun emang secara visual masih agak, menurut gue masih kalah jauh sama SAO, cuman gue battle buat di Log Horizon masih enjoy banget. Oke. World buildingnya terlalu MMO. MMO-nya gue seneng. Yes. Oke. Kalau dari saya mah nambahin aja ya. Ya kenapa
world buildingnya Log Horizon itu lebih menarik kalau menurut saya adalah sistem negara-negaranya ya. Kan ada kota ya, kalau di sana mah kota sih. Tapi jatuhnya kalau saya mah nganggapnya itu kayak negara-negara. Terus itulah sistem guild-guildnya itu menarik banget. Iya. Kayak tiap guild tuh punya ciri khas ya, begitu juga tiap kotanya punya ciri khas masing-masing dan itu yang bikin rame gitu. Jadi ketika dia datang ke satu kota atau ketika dia gabung guild tuh dia punya ceritanya masing-masing lah, punya latar belakangnya masing-masing dan itu yang menurut saya lebih menarik daripada SAO. Oke, gitu aja sih. Tadi udah kesebut-sebut battle. Kalau dari SAO gimana nih battlenya? Tim SAO menurut kalian keren gak? Atau bagusan Log Horizon battlenya? keren dong. Oke, kenapa Adminra? Silahkan. Ada momen ikonik yang selalu diingat oleh para fans SAO. Di setiap season sih harusnya ada itu ya, seingat aku. Yaitu switchy atau bertukar atau berganti ketika seorang pemain gantian dengan pemain lain. Kan switchy ini kan contohnya kita ambil kayak ketika dia lagi duet nih sama di SAO season 1. Dia duet dengan Asuna gitu kan, melawan musuhnya gitu atau melawan boss dungeonnya. Itu pasti pas lagi momen switch itu pasti ada efek sound sama juga latar musik yang bener-bener menegangkan. Kayak pas ketika mereka switch itu pasti langsung jadi boom 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 boom. Apa gimana ya gambarinnya, kayak menggebu-gebu lah suasananya kira-kira gitu. Atau juga oke, mungkin dari Mbak ada Tiba-tiba dilempar kaki tuh. Nggak apa-apa kan ketua, dibilangin ketua. Lu harus saling support, harus saling lu tuh support, harus Bray. Tahu nih. Anda gimana? kurang kompak gitu. Kurang kompak gitu. Aduh. Iya. Sebenarnya sama sih kayak yang dibilang admin Ras. Itu memang pas sudah switch itu ditambah backsound, apalagi kalau ada backsound Swordland, itu benar-benar epic ya, merinding cuy. Apalagi pas lawan boss. Nah, yang paling bikin epic menurutku pas Kirito mode 2 pedang sih, apa namanya? Star Scream apa? Apa sih? Starburst. Starburst. Lupa aku. Ya itu keren sih. Soalnya di game itu kan gak ada yang bisa menggunakan 2 pedang kan, cuman Kirito doang tuh. Emang anak emas itu. Terus momen yang epic juga menurutku di GGO itu ya itu Kirito bisa ngelawan peluru hanya dengan pedang lightsaber-nya itu menurutku keren sih, apalagi animasinya bener-bener kece coy. Terus yang ini ya, Kirito balik dari AFK, itu paling suka sih, kayak ya merinding deh. Terus jubah yang dari season 1 muncul lagi itu bener-bener ikonik sih menurutku. Ya, itu aja deh. Lanjut ke admin Alip. Tadi bahas apa tadi? Battle. Dari segi battle ya, jangan ditanya sih. Kalau Kirito kan kalau SAO tuh emang udah the best. Apalagi ada komposernya yang tadi gue bilang, Kikajiura. Siapa sih yang nggak tahu dia? Apalagi dengan musiknya kayak Swordland, terus apalagi yang pas di floor 22 at Nightfall itu juga bagus. Terus pas Friendly Feelings, macam-macam osnya. Gue jujur ya, dari semua os anime itu gue paling rekomen itu komposernya itu Yuki Kajiura, itu paling the best. Itu dari semua entah SAO gitu-gitu atau semacamnya. Terus juga kalau dari battle-nya itu emang overall bagus, SAO bagus. Apalagi pas di movie-nya yang Skrizo kemarin itu bagus. Terus juga pas di GGO ya? Ya, GGO itu dia bagus juga tuh pas lawan si siapa? Lockin Coffin tuh yang dari gue lupa lagi namanya. Nah, itu juga bagus. Terus apalagi pas pas pick-nya itu pas di Alicization tuh, pas opening itu. Wah, keren banget sih. Itu yang the best ya. Yang ada sayap ya? Iya, ada sayapnya. Aku terbang. Random banget. Tiba-tiba aku terbang anjir. Aku terbang. Nah, itu udah keren banget sih. Asli. Siapa sih yang nggak suka itu? Nah, paling itu aja sih. Oke. Iya. Log Horizon mah nggak bisa gitu. Log Horizon mah cuman
Kata gua mah Log Horizon mending ngurusin kota dulu aja, ekonomi tuh nggak usah isekai lah, fokus politik aja. Gua sebenarnya gini, gue setuju kalau lu bilang SAO lebih bagus karena emang secara visual dan segala macam tuh SAO lebih bagus. Cuman kalau lu tanya Log Horizon jelek, kagak, anjing decent bangsat. Sebenarnya sih dibilang jelek tuh gak juga Log Horizon tuh, cuman ya minusnya aja ya terlalu banyak politik, itu aja. Tapi battle gimana Mang? Kasih tahu battle yang epic-epic Gimana Mang. tuh battle-nya tuh? Ngomong Ardi, Itu kasih bagus, tahu. anjir. Iya itu banyak banget yang battle bagus tuh sebenarnya. Apalagi yang waktu diserang itu loh. Yang siapa tuh? Ya, Aduh itu. Yang waktu diinvasi sama monster-monster tuh itu. monster ya dari monster Iya, dari negara itu. Ya itu epic banget sih. Cuman entah kenapa yang paling membekas tuh itu sih, yang Tasan versus Demikas, karena meskipun Shiro-nya di belakang kayak dia tuh kayak ngasih tahu kalau Shiro tuh misalkan bukan tipikal karakter yang shounen terus datang ya balik lagi kayak Shiras kayak terus datang gue hero-nya nih, gue hajar lu semua, gue tuh bisa ngalahin lu semua. Kan Shiro nggak kayak gitu kan. Gue ngelihat kayak gitu. Kenapa Shiro-nya bisa epic? Karena Shiro tuh yang bener-bener ngebantuin, yang ngejebak si Demikas, yang ngebuat si Demikas kalah tuh sebenarnya Shiro. Nyantasan tuh hanya alat untuk berperang. Kasarnya tuh Shiro tuh otaknya, intinya Nyantasan tuh tangannya, makanya bisa gerak gitu. Cuman ya itu gue tuh paling nggak tahu ya, kalau gue paling epic masih sekarang Nyantasan versus Demikas sih. Gue masih seneng sekarang itu. Dari segi kemewahan, dari segi door-nya memang SAO unggul, saya harus akui. Jelas. Tapi secara taktikal kalau battle Log Horizon lebih bagus coy. Ya gue Karena itu karena tokoh utamanya kan memang ahli taktik, makanya itu lebih taktikal banget. Jadi kalau mau nyelesain satu misi tuh, wah agak lama memang, agak lama ya Nur ya, agak lama. Jadi misalnya si Naotsugu dulu maju, nanti Shiro-nya di belakang, bla bla, ayo Naotsugu serang terus, nanti bantuin sama yang lain, bla bla bla. Pokoknya secara taktikal lebih kompleks lah dibanding SAO itu sih. Ada dari battle. Ada kayak balik lagi. Oh ya, maksud gue kayak gimmick MMO-nya dipakai kayak tiap role tuh ada tasnya masing-masing gitu, nggak bisa kayak lu satu tas gitu semua bisa lu ini. Iya. Cuman template-nya itu, kalau Log Horizon Naotsugu pasti maju duluan ya Nur. Template log. Nih, template-nya gini, Naotsugu maju ke depan. Terus Nyantasan follow up. Yes. Ntar Akatsuki dari belakang ngantemin tuh. Itu udah benar. Udah template Log Horizon. Oke. Tadi sempat ke sebut-sebut juga visual. Nah, visual gimana nih? Tapi kayaknya tim Log bakal menyerah kalau soal visual, benar tidak Dula? Secara animasi dan visual kayaknya menyerah ya. Ya, gue jujur menyerah sih. Menyerah karena gini, kalau lu mau bandingin kalau lu mau bandingin visual sama SAO jelas kalah. Ya, lu mau bandingin animasi, bandingin visual, pokoknya terkait semua grafik segala macam, gue ngaku kalah. Iya. Karena SAO terlalu bagus satu itu visual. Terus gue jujur aja, SAO tuh yang gue senang adalah VFX-nya. Visual efeknya bagus banget. Kayak lu pas adu pedang gitu kan, nah itu keluar kan api kan. Jujur aja gue seneng kayak gitunya. Cuman ya gue Log Horizon jujur gue menyerah untuk yang satu ini karena animasi sama visual kalah telak sih. Kalah karena ini smooth coy, smooth. Karena smooth. Ini mah kita mengakui aja, kita visual lebih smooth SAO sih. Ya, kita kalah telak kalau ini kita kalah telak. Kita mengakui. Ya ini tai lah gara-gara autornya Log Horizon. Ini San gara-gara autornya ketahuan ngutang nih. Elah jadi kayak gini nih visualnya nih. Parah coy visual. Iya. Aduh, hubungannya Kapten. Lu tahu nggak? Nih autornya Log Horizon tuh dulu pernah kena kasus gara-gara ngutang banyak. Iya pernah. Iya tahu kasus itu. Tapi kan yang buat anime kan studio. Ya tapi tetap aja gambarnya jelek cok. Kita mau mengakui gambarnya emang jelek kalau Log. Quality gambarnya tuh nggak dicek langsung sama yang punya. Iya jadi jadi kurang smooth. Kalau lagi kurang smooth. Makanya gue bilang untuk ini gue nyerah. Intinya nyerah. Gue bakal mengakui SAO bagus kalau animasi sama visual.
Tim Sao dong, gimana secara animasi? Iya, ini harus lu banggain dong. Awas saya kalau coba gak dibanggain ini menang banggain nih dong. anjing. Ketua banggain ketua. Animasi Ketua. Sao. Ketua ngomong kamu ketua ngomong kamu Heka. Ketua. Jelas, kalau animasi nggak perlu ditanya ya. Anime anak emas ini coy. Dan ini ya, roasting lah ini. Log Horizon tuh ya, aku pertama kali nonton karakternya kayak NPC semua coy, asli. Apa ya bang? Tapi Sebenarnya ya kalau aku- entertain Tapi desain baju kami bagus-bagus, coy. Wah, Eh, desain kostum enggak, wah. sebenarnya Ya, gini walaupun gambarnya jelek. alasan kenapa si Mbak ini apa bisa ngomong kayak gitu, Iya. ada teorinya, ada tekniknya, emang ada tekniknya. Ketika nih gue kasih tahu ya, ada beberapa hal kayak lu ketika lu mau menggambar sebuah MC ada tekniknya. Nah, Makanya lu kalau lihat ya, MC itu selalu dibuat nyentrik sendiri, tau gak sih? pasti, Ya, ya. pastinya. Nah, Pasti, itu tuh pasti. ada tekniknya kan. Nah, menurut gue gitu. Sedangkan Log Horizon kan emang mau nekeninnya nggak cuma di satu orang, makanya Iya. kayak pas gue ketemu nyentriknya tuh ada banyak orang saking banyak. Ya. Kostumnya bagus-bagus tapi Itu, karakter jadi kayak sampingannya juga kebagian kostum yang bagus. Nah, itu dia. Lanjut lagi tim Sao, lanjut lagi. iya kostum memang bagus, tapi itu loh maksudnya wajah karakternya tuh aku kadang sama gitu sama yang di NPC di gamenya, sama karakter yang mereka kan masuk ke dalam game juga kan sebenarnya kan. Iya. Itu kayak gak ada beda aja cok. Mungkin orang awam yang baru nonton anime itu nggak bakalan bisa langsung bedain karakternya sih menurut gue. Ya jelas masih selalu best. Base-nya kenapa? Alasannya apa? Coba kasih tahu yang spesifik. Biar aku. Ya. Nah, biar Ras. Nah, ini nih. Suwe, Aku tuh punya- sabar. Raja terakhir mau lewat tuh. Raja Oh. terakhir mau lewat. Kasih jalan. Oke lah, kita tahu kan kalau misalnya SAO ini adalah anak emas, ya digadang-gadang sebagai anak emas dari studio A1 Pictures. Siapa sih yang nggak A1 Pictures, hasil-hasil portofolionya yang benar-benar bagus, animasinya bagus kan. Nah, sebenarnya anime SAO ini paling bagusnya itu di suasana malamnya atau pertarungan di tempat-tempat gelap lah. Contoh kayak di dungeon atau di dalam ruangan. Nah, kalau misalnya udah gelap, itu pasti studionya bikin animasi yang bener-bener efek-efek sparkle atau efek-efek gemerlapnya gitu, kayak misal kayak Kirito lagi mau nyerang gitu kan, tiba-tiba ada efek-efek sparkle atau efek bintangnya gitu. Atau juga ketika kayak contoh kayak si Mbak bilang tadi sering nge-notice kalau misalnya Kirito pertama kali itu ada animasi di mana dia kayak ada semacam SS-nya gitulah, atau kayak apa lagi ya? Paling itu sih SAO tuh dari suasana dari animasi pas cakep sih kalau misal dari untuk segi bertarung ya. Karena kan SAO juga adalah tipe animasi yang betul-betul butuh aksi yang animasinya itu harus dipikirin by frame gitu ya, frame by frame lah gitu. Soalnya kayak animasi pedangnya satu persatu harus digambar dan lain-lain gitu. Kira-kira itu. Oke. Admin Alip mau nambahin? Paling kalau untuk animasi sih ya jangan ditanya lah ya. Log Horizon sama Sao tuh kayak ibarat kata tuh kayak langit dan bumi. Buset. Bahasa kasarnya. Wah, Kenapa gue bisa bilang gitu? Kita bandingin aja nih kayak grafik zaman sama grafik yang kayak sekarang lah gitu lah kan bahasa kasarnya. Kayak gue setuju nih ya sama perkataan siapa tadi gue lupa. Dia ngomong kan karakter tuh kayak NPC. Ya, gue kakuin emang karakternya kayak kalau di Log Horizon tuh kayak NPC kayak terlalu kaku lah gitu kan. Terus emang ya sama si tadi Nura bilang itu MC itu ada rumusnya kayak nyentrik gitu-gitu semacamnya gitu-gitu kan. Cuman ya emang gue akuin sih kayak ya beda sendiri lah karakternya kalau di Log Horizon tuh MC itu si Zero itu. Cuman ya kalau dari segi grafik kayak battle semacamnya gitu-gitu ya Sao jelas sih. Oke. Siap. Ini sebelum masuk ke yang terakhir ya. Maaf nih Nur, aku mau menusuk teman sendiri lagi sebenarnya ya. Anjay, apa ini? Ini sebenarnya mau ngebahas tentang musik, tapi kayaknya Log Horizon harus diakui kalah lagi, apalagi opening. Enggak, San? Opening, enggak. Kalau musik mah saya setuju. Opening tapi saya lebih Ya, lebih Sao opening. Gini, San. Aku opening Sao. Gini, Tapi kalau gini, musik kita- yang di dalam animenya, nah itu barulah. Ya, Baru bisa kita- kita debatin. Gini,
Gua selalu kalau yang buat musik ya, ngebagi 3 segmen. Oke, kita Tahu bagi tuh 3. bagus. Oke. Ini openingnya bagus banget. Oh, ya, oke. Bagus banget. Apalagi dulu apa sih yang Lisa Crossing Field ya? Crossing Itu, Field. wah, Ya. Ya Nah, itu itu Crossing Field itu udah legend paling lah. mantap. Legend lah itu mah. Iya kan? Oke. Legend kan, Oke. Crossing Field. Yang apa? Yang ngebawa Lisa naik banget tuh kan. Ya. Kan kalau kita jujur aja kalau nyebut soundtrack apa? In game gue jujur bakal Iya. bilang Nah, kalau itu Horizon. sama Kalau Horizon setuju. bagus. Gua bakal bilang gitu. Nah, sama ending nih. Ending gue Ending. juga bakal bilang Hog Horizon. Oke Gak tau lah, kenapa ending. lagunya Aizen apa? Aizen, Horizon itu Yunchi ya? Yunchi. Yunchi itu yang bawa itu oke lah. Decent. Cuman itu kenapa opening kalah? Bangsat 2 season gak Nah, ganti-ganti itu opening. Itu anjing emang. Oke lah, nggak apa-apa lah. Oke, opening kita kalah aja, tapi lagu di anime insert song ya, berarti insert musik ya istilahnya. Insert song Insert gue lebih songnya seneng sama lagu Horizon. Setuju. Apalagi itu apa? Backsound instrumennya mah. Backsound instrumen yang Iya. udah ke tiap gue tuh punya instrumennya masing-masing tuh. Beda-beda. Tuh, itu keren. Dan ending oke, ending Log Horizon menang. Gua Opening mah memang Gua- kalah, gua- kita mengakui. Opening. tetap gue ending tetap untuk gue lebih seneng yang ini. Iya. Log Log sama- itu opening gue jujur bakal bilang kalah ya kalah lah orang bandingannya sama Lisa ROW. Iya, bener Airawi lagi ya. Iya. Oke. Tapi itu insert ya. Insert kita unggul Ya. menurut kami. Karena Betul. unik. Oke, silahkan tim Sao ditanggapi dong. Dari musik nih ya, kalau Iya. menurut gue pribadi insert song itu menang Sao. Kenapa? Waduh, oke. Kenapa? Bisa bilang gitu? Karena gue fans garis keras Yuki Kajiura nih, jadi gue bisa tahu gue jadi tahu kayak kualitas musik buat genre isekai itu yang bagus tuh kayak gimana sih gitu kan. Nah terus apalagi Yuki Kajiura tuh kayak ya dia itu yang bagus tuh judulnya kalau lo mau denger tuh ini At a Nightfall, terus Dance With Me, Friendly Feelings, terus Swordland, apalagi tuh siapa sih yang nggak tahu Swordland, terus A Tiny Love, macam-macam sih sebenarnya sih. Terus apalagi kan dari itu yang tadi kan Lisa, Crossing Field, Air Aoi, dan lain-lain lah gitu kan. Ya untuk overall musik sih emang kalau gue pribadi ya gue lebih better Sao daripada Log Horizon. Kenapa? Kayak ya tadi gue bilang gue fans Yuki Kajiura, fans keras lah gitu, kayak gue selalu ngikutin. Apalagi pas kemarin tuh dia kan sempat announce kan mau back lagi sama Kalavina. Siapa sih yang nggak tahu Kalavina kan? Nah itu makanya itu yang gue suka dari Yuki Kajiura itu. Terus juga beatnya itu pas banget sama adegannya gitu kan, entah buat action, buat pas adegan romance atau nggak adegan nyantai gitu-gitu bagus. Itu sih. Oke, kita lanjut ya. Terakhir nih. Ya. Ini adalah perdebatan di antara para lelaki ini. Kita akan membahas Anjir. waifu. Kita bakal bahas Waduh. female Nih. karakter. Wow. Ntar sebelum masuk sebelum gue berargumen kayaknya gue tebak di antara kalian ada yang bakal milih Asuna nggak? Aku. Wah. Tuh, Bentar. cowok 2015 Asuna tuh jadi waifu Sejuta sejuta umat. umat. 2014 Ya, sejuta Pas umat. ordinal sekali itu. bukan yang season 1. Gua kan ngikut tahu dari zaman season 1 ya. Maksudnya dari gua nggak ngikutin ongoingnya, tapi gua ngikutin udah tamat. Jadi pas ada season 2 gua ongoing kan. Cuman kayak gua tuh tiap nanya orang ya. Ini sumpah ngakak banget. Gua tiap tanya orang, "Oh, ibu lu siapa?" Asuna. Kayak dulu tuh pilihan opsi cewek tuh banyak, cuman kenapa orang tuh milih Asuna? Why? Why? Ya karena Asuna itu tipe cewek yang betul-betul kayak harus ada di dunia nyata gitu, yang diidam-idamkan. Pertama dia itu kayak kita mulai langsung aja lah ya. Langsung. Oke, Pertama- lu kan Asuna ya. Oke, Pertama, silakan. Asuna ini adalah tipe cewek yang honestan. Ya, siapa sih nggak suka honestan? Ayolah, honestan. Abis itu dia tipe orang yang bisa merangkul. Dan dia ini ada tipe cewek yang nggak menye-menye. Kebanyakan anime karakter sekarang kan terlalu bergantung nih sama MC-nya gitu. Kayak aku Betul. tanpa MC tidak bisa apa-apa. Tapi Asuna beda. Dia itu dari awal cerita aja dia udah solo duluan kan sebelum ketemu Kirito. Jadi apa-apa dia udah bisa mandiri, keputusan dia nggak gegabah dan lain-lain lah. Siapa yang nggak suka siapa yang suka Asuna gitu kan? Pengen bisa dimanjain, bisa apa ya? Kalau misalnya dalam hubungan tuh Asuna tuh pasti orang yang bakal ngambil inisiatif duluan lah.
Beda dengan waifu-waifu sekarang yang rata-rata kayak kita nih sebagai cowok harus inisiatif gitu. Kira-kira gitu. Oke. Itu dong yang lain dulu nambahin sebelum tim Log Horizon, tim Sao dulu. Silakan yang lain ini. Nih gua kan berarti yang lain dua ini kan bukan Asuna. Silakan coba. Coba gimana waifunya kalian? Ya, Dari Mbe sama gua sudah mulai Bang Ali. tercerahkan gitu. Udah mulai tercerahkan oleh Raz kenapa orang-orang pada zaman itu pilih Asuna. Oke, gua mau Oke. tercerahkan. Oke. Ketua gimana ketua nih waifu Sao nih ketua? Ketua. Sebenarnya omongan admin Ros tadi masuk akal. Emang Asuna tuh kalau jadi di RL tuh bener-bener perfect sih menurutku. Dia care sama Kirito, dia juga tadi kayak dibilang punya inisiatif. Ya pokoknya idaman banget. Tapi aku gak milih Asuna. Kalau di Sword Art Online, aku lebih milih Sinon. Kalau kalian tahu yang di GGO, yang rambutnya hijau. Nah, aku suka dia karena perkembangan karakternya di season itu tuh bagus. Dari yang awalnya dia tuh trauma, lihat pistol aja langsung kayak takut apa gitu kan. Terus lama-lama udah mulai hilang traumanya. Terus karakternya juga mulai bisa bersosial sama Kirito dan yang lain-lain. Itu menurutku bagus. Jadi perkembangannya aku lebih suka lihat perkembangan sih daripada apa sifat biasanya. Jadi aku pilih Sinon. Oke. Konteksnya Sao sama Log Horizon, Oke. gue prefer Alice Oke. tentunya. Siapa sih yang nggak tahu Alice ya? Walaupun AI ya, Oh, iya. itu aja sih paling. Oke. Nah, Nura, silahkan Nura, perwaifuan Nura. Anjay. Sebenarnya gue nggak bakal bilang nggak ada yang terlalu benar-benar bagus banget kalau soal waifu material di Log Horizon karena emang tidak ada genre romance-nya sebenarnya. Yes, benar banget sebenarnya. Emang nggak ada, ya paling ada bumbu romance, cuman jatuhnya fan service, nggak jatuhnya jadi romance beneran. Ya. Kayak ada yang ditolak gitu. Cuman oke, biar kita deal-dealan ini Log Horizon gue juga ada dua nama. Ini udah pasti nih. Sebenarnya gue suka karakter ini sama kayak Shiraz, kayak tipikal cewek yang bener-bener nggak tergantung sama MC, bahkan ngebantuin MC-nya. Akatsuki itu, Ya, ya kan? Akatsuki. Akatsuki. Ya itu tipikal cewek yang kayak dia tuh ngebantu MC-nya, tapi bukan berarti dia ketergantungan gitu. Dia bahkan kayaknya sebaliknya bahkan MC-nya ketergantungan karena MC-nya kan bukan DPS ya, bukan. Iya, bukan. Karakter yang nyerang. Iya, Akatsuki yang Iya, nyerang. jadi Akatsuki. Ya, betul Akatsuki. Makanya gue sebenarnya jujur Akatsuki bagus. Apalagi jujur awalnya Akatsuki ngeliat desain awalnya tuh sebelum berubah jadi yang sekarang kayak aneh banget, ninja banget anjir. Iya, ninja, ya. Dulu sekarang pas diubah pakai potion tuh kayak wah anjir. Ternyata loli anjir. Waduh. Legal. Legal. Iya. Iya. Nah, cuman itu Akatsuki. Cuman yang gua sebenarnya secara desain gua lebih senang ada satu karakter sebenarnya. Siapa? Kanami. Oh, Kanami ya. Tinju. Ya, Tinju. ketua apa yang debut di party, Bau debut cherry, di party. party. Ya deh. Ya, nah itu gua ngeliat meskipun Kanami sekilas ya. Kanami sekilas kayak di akhir gitu kayak dia kan waktu itu sempat komunikasi karena dia kan main di Europe server kalau nggak salah. Iya. Europe ke China gitu. Gue lupa. Pokoknya server bukan China. Iya, China apa Europe. Pokoknya dia tuh intinya pindah server kan. Pindah server lah pokoknya. Gue tuh ingatnya itu karena dia pindah kan. Maksudnya gue nggak tahu secara katanya sih secara real life kan karena si Kanaminya cabut dari yang server JP makanya si partiannya di disband kan. Itu Iya, ada disband. itu makanya pada misah-misah sendiri tuh apa? Gue tuh ngeliat Kanami tuh berarti Kanami ini sosok yang luar biasa dong harusnya ya kan. Harusnya. Karena dia ketuanya juga kan. Makanya kayak wah. Cuman dari desain gue seneng banget sih sama Kanami. Kalau di Log Horizon ya. Iya. Ya, itu sih. Oke. Kalau dari saya ya. Kalau di Log Horizon itu ada berbagai hewan, cuma kan apa kekuatannya ada yang kekuatan hewan ini, kekuatan hewan itu kan, rasnya, ras di gamenya, nah itulah yang unik. Kalau saya mah kojonya ini Nazuna, mantan itu debau cherry tea party kan? Ya, Ya itu juga mantan ya. Itu keren karena dia itu gambler kan, tipenya. Iya, dia gambler. Ya dia gambler keren. Judi dia. Nah itu, jadi apa?
perempuan tapi sifatnya kayak laki-laki berjudi, berani bertaruh itu sih. Itu aja sih kalau dari saya waifu mah. Oke, ada lagi tanggapan? Silahkan. Ada lagi Ya, nggak? lagi, dari lagi. aku sih kalau misalnya ngelihat waifunya Lock Horizon ini kelebihannya daripada karakter-karakter cewek SAO ya, itu lebih bervariasi Iya. aja sih. Karena itu Kayak- tadi ada berbagai hewan. berbagai hewan. Euforia. Beast human apa ya? Tampilan manusia beast human ini jadi kelebihan, entah kenapa aku lihat gitu di Lock Horizon. Ya. Ada elf, ada Iya. rubah, ada penyihir, kan Penyihir. banyak gini. Ada Ada Shiro versi cewek lagi kan. Iya benar. Kalau misalnya SAO kan kayak ya udah manusia, tampilan manusia aja, paling kayak sekilas cuman elf. Ya ujung-ujungnya elf sih kalau di SAO. Ya. Kalau ini ada Iya, maid beda, malah, beda. ada maid, Beda dengan- ada maid, ada jenis maid kan. Ada chef perempuannya. Ada chef, ada ninja dan lain-lain. Oke. Iya. Oke, ada lagi yang mau masih dibahas atau sudah? Mungkin kalau itu sih mau ditambahin sih nggak ada sih, kayaknya emang udah the best SAO sih, nggak usah tambah-tambahin lagi. Wis. Mana ada. Ngomong gak pakai bisnis. Penutupannya emang SAO the best sudah. Penutupannya SAO the best sudah. Nggak ada. Nggak ada. Kalau Ya, kalau sebutin gua, orang gua, yang gua, nggak suka gua- SAO. Kan lebih gedean SAO lah ya. kalau community Iya. ya. Kalau lu bilang Sao the best, kalau lu yang lu maksud Kirito kali bukan Sao. Nah, Nah, itu. kita itu ngomongnya genre. Kan ini ngomongnya SAO sama Lock Horizon, bukan Iya. Zero atau Iya, Kirito, beda tahu. dong. Cuman enggak, Logo Horizon bagus. Enggak valid. Nggak SAO bagus. SAO Tidak bagus. valid. Tutup Gue. aja lah, nggak ada bisa-bisa nih. Oh ya, tambahan anime opening SAO tuh enak semua. Itu anime sebelah kok openingnya sama terus tuh 2 season. Hey, Hey, ending Edwards. Lah, mau adu ending kah? aduh. Ayo anjing, ayo. Ayo, Kunci Sepuh. ada yang bagus Alif, anjing. jelaskan. Ayo, jelasin sini, Liv. Lu Mau Nih, ending season berapa nih? Sebut. Mau movie, Nih. mau apa? Ntar. Lu coba ntar nonton MV-nya Yunchi Your Song, udah gitu doang. Gua nggak akan bilang kawan apa-apa. Lu nonton dulu itu. Boleh. Nanti gue coba tonton. Nonton ya, nonton. Ingat harus nonton, bukan dengerin, nonton. Oke. Boleh. Siap. Sudah selesai ya? Ini masih mau berdebat lagi atau diselesaikan Ya saja? sih, udah selesai Oke, nanti. bisa selesaikan ya. Selesaikan. Oke. Buat Alif, gua ada buat Apa waifu kira-kira? waifu lu kok AI. Nah, kata gue mah season 2 tuh fokus battle, jangan politik. Politik kata gue mending kayak anime sebelah tuh. Anime sebelah tuh. Gue anime sebelah anime apa anjing? Lah, Anime rapat. Yang itu anime rapat selain biru ya. season fokus nyari Demon King, ujung-ujungnya rapat. Nggak tahu, gua nggak nonton. Gue nggak peduli sama anime sekarang. Waduh. Udah. Lanjut lagi. Balik ke topik tadi gimana? Balik. Oke. Masih lanjut lagi debatnya? Saya persilahkan aja Enggak, memang. udah. Oke, udah. Udah. Oke. Kalau Udah, sudah saya mau ganti mode dulu jadi mode host lagi, bukan mode partisipan lagi nih. Saya mau berubah lagi nih. Kalau sudah, ya. Oke, saya berubah lagi. Oke, set. Kita selesaikan debat pada episode kali ini ya antara Sao dan lawan Lock Horizon. Sebenarnya kesimpulannya ya sebagai moderator, sebagai host adalah baik lagi ke selera masing-masing sebenarnya ya. Tomodachi mau nonton Log silakan, mau nonton Sao silakan, ya itu mah tergantung selera masing-masing. Tadi sudah kita jelasin masing-masing keunggulannya, kelemahannya. Nah, kalian pertimbangin lah kalian mau nonton yang mana ya. Ya sebenarnya dua-duanya juga punya plus minus, tinggal gimana kalian aja mau nonton yang mana. Oke, mungkin demikian untuk episode kali ini. Jangan lupa di-follow di Animedate di Instagram. Jangan lupa di-follow juga Beastation Creator ya. Jadi jangan lupa di-follow juga. Dan kalau kalian YouTube, di subscribe YouTube-nya di Animedate Indonesia. Kalau di Spotify di follow di Animedate Podcast. Oke. Demikian episode kali ini, sampai berjumpa di episode selanjutnya. Terima kasih buat semuanya dan terima kasih kepada teman-teman dari Beastation Creator. Bye.